sekarang kita ketemu di video kedua aku. Kenalin lagi, nama aku Raisa Haniman. Aku adalah psikolog klinis dan perkembangan untuk anak sampai remaja. Oke, jadi di video kita yang kedua ini aku mau bahas tentang masturbasi pada bayi. Pengen bikin efek-efek menegangkan gitu. Berhasil nggak? Oke deh, kita akan mulai sebentar lagi. Sebelumnya aku mau say thank you dulu untuk teman-teman semua yang udah ngasih masukan untuk video pertama kemarin. Mudah-mudahan di video kedua ini udah lebih ada peningkatan lagi ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja. Nah, mungkin ada yang bingung, kenapa sih kok bisa ngebahas masturbasi pada bayi? Jadi awalnya itu aku terfikirkan untuk bahas ini karena beberapa waktu lalu sempat ada kerabat aku yang nanya tentang masturbasi pada bayi ini. Jadi dia punya bayi usianya kurang lebih 1 tahun tapi belum ulang tahun ke-1 gitu. Jadi hampir 1 tahun. Nah, waktu itu bayinya terlihat meringkuk seperti kesakitan. Bayinya perempuan ya, by the way. Dia terlihat keringkuk seperti kesakitan, terus kayak badannya mengeras gitu. Jadi kayak kalau kita lagi nahan sakit perut, nah kurang lebih bayinya tuh sering terlihat kayak gitu. Jadi sehari tuh bisa 2-3 kali menunjukkan perilaku kayak gitu. Nah, orang tuanya kan khawatir dan akhirnya memutuskan untuk dibawa ke dokter anak. Pada waktu itu dilakukanlah serangkaian pemeriksaan oleh dokter anaknya dan dokter anaknya tidak menemukan gejala fisik atau penyakit fisik apapun gitu. Jadi akhirnya orang tuanya itu tanya, kalau gitu anak saya kenapa? Dan waktu itu dokter anaknya bilang kalau anak ibu ini kelihatannya melakukan masturbasi ala bayi. Masturbasi ala bayi. Tapi dokter anaknya di situ berusaha menenangkan dan bilang kalau ya itu adalah sesuatu hal yang wajar. Tapi karena ibunya ini juga cemas dan khawatir, akhirnya dokter anaknya bilang kalau gitu boleh juga untuk konsultasi coba ke psikolog anak gitu. Dan akhirnya waktu itu sang ibu ini memutuskan untuk tanya-tanya lah gitu. Nah, dari situ aku terpikir kayaknya perilaku ini kurang banyak nih dibahas gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya perlu nih untuk dibahas supaya kita jadi sama-sama saling tahu dan saling aware dan tidak khawatir kalau misalnya anak kita nantinya melakukan perilaku seperti itu. Gitu. Jadi di video ini aku pengen bahas beberapa poin terkait dengan masturbasi pada bayi ini. Poin yang pertama, aku mau bahas apa sih yang terlihat atau apa yang dilakukan ketika bayi itu masturbasi atau gejalanya apa sih gitu. Poin yang kedua, aku mau bahas kenapa kok bayi bisa sampai masturbasi. Poin yang ketiga, aku mau bahas apakah ini normal atau tidak. Oke, kita langsung aja ya ke poin yang pertama. Yang pertama, apa sih yang terlihat atau apa yang terjadi atau apa yang dilakukan ketika bayi masturbasi? Yang pertama, yang sering kali terlihat, yang paling terlihat itu adalah bayinya badannya terlihat menegang gitu. Jadi kayak kaku sekujur tubuhnya. Kemudian kadang-kadang juga sampai berkeringat dan bisa dilakukan seperti meringkuk. Jadi dia posisinya seperti tiduran ke samping tapi meringkuk gitu. Atau bisa juga kalau bayinya memang lebih sering beraktivitas dalam posisi tengkurap, bayinya itu juga bisa dia meringkuk tapi tengkurap, jadi posisi badannya kayak menggunung gitu. Nah, beberapa bayi juga suka menyilangkan kakinya ketika masturbasi tadi, atau kadang-kadang juga dia dalam posisi lurus tapi semuanya tegang gitu. Jadi kadang-kadang di beberapa kasus memang masturbasi ini seringkali diartikan sebagai gangguan gerakan atau epilepsi, padahal ini adalah 3 hal yang berbeda gitu. Nah, untuk memastikannya gimana, nanti ada do dan don'ts-nya di akhir ya. Oke, nah poin yang kedua, kenapa kok bayi bisa sampai melakukan masturbasi? Jadi yang terjadi adalah sebenarnya bayi itu punya keinginan untuk menstimulasi diri. Jadi semua bayi secara normal itu ingin menstimulasi dirinya sendiri. Salah satu bentuk stimulasi diri itu adalah mengenyot gitu, atau kadang-kadang menghisap jari disebutnya. Nah,
Ini juga sama, jadi ini adalah salah satu bentuk menstimulasi diri sebenarnya. Tapi pada fase tertentu, bayi yang sudah melewati fase-fase menghisap jari itu akan menemukan kenikmatan dengan menstimulasi dirinya dengan cara lain, yaitu salah satunya dengan cara masturbasi ini. Gitu yang terjadi. Nah, jangan dipikirkan bahwa masturbasi pada bayi ini adalah seperti masturbasi pada orang dewasa gitu. Jadi kalau kita bilang, "Hah? Anak saya dari bayi udah nafsu," misalnya kayak gitu, atau "Anak saya dari bayi kok udah bisa masturbasi, tahu dari mana," dan bla bla bla. Enggak, bukan gitu. Jadi jangan khawatir kalau bayinya tiba-tiba mendadak dewasa atau apa, bukan. Yang dilakukan oleh bayi ini hanyalah menstimulasi diri sendiri, sama seperti mengenyot atau menghisap jempol gitu. Nah, poin yang ketiga, apakah ini normal atau tidak? Jadi sebenarnya menstimulasi diri dalam bentuk masturbasi ini dapat dikatakan sebagai common problem. Common problem itu artinya apa? Artinya ini sebenarnya memang sesuatu yang perlu ditangani atau perlu diatasi. Tapi ini adalah hal yang common, adalah hal yang lumrah, hal yang wajar, hal yang umum terjadi gitu. Sama halnya tadi, kayak menghisap jempol. Apakah itu adalah hal yang normal atau tidak? Yang menghisap jempol kalau berkepanjangan atau tidak diatasi, tentunya nantinya akan berdampak tidak baik. Tapi apakah itu hal yang sebuah kelainan atau penyimpangan dan lain-lain? No, itu adalah hal yang common, hal yang lumrah terjadi gitu. Jadi jangan terlalu khawatir. Pada bayi atau pada anak usia kurang lebih 10-12 bulan, memang ini adalah hal yang lumrah terjadi. Tapi pada beberapa case memang ada beberapa bayi yang menunjukkan perilaku ini lebih cepat atau lebih lambat. Jadi kadang-kadang ada bayi yang baru menunjukkan ini di usia 2 tahun atau 24 bulan, atau ada juga yang di usia 3 tahun, atau ada juga yang di usia 6 bulan atau 8 bulan itu sudah bisa menunjukkan perilaku ini gitu. Jadi jangan terlalu khawatir, kok anak saya di 6 bulan, kok anak saya di 5 bulan udah melakukan ini gitu, ini kenapa gitu. Gak usah terlalu khawatir, karena ini adalah hal yang common gitu. Suatu perkembangan itu bisa terjadi lebih cepat ataupun lebih lambat gitu. Nah, tapi mungkin ada yang jadi khawatir lagi nih, karena bertanya, loh kok tapi pada anak saya malah nggak terjadi kayak gitu, jangan-jangan anak saya melewati fase perkembangan tertentu. Enggak gitu. Jadi ini adalah problem yang common, yang umum terjadi, tapi umum bukan berarti 100% anak mengalami. No. Jadi tenang aja, kalau mengalami it's okay, kita bisa hadapi. Kalau tidak mengalami it's okay juga gitu. Oke, nah sekarang aku pengen lanjut nih bahas ke do dan don'ts ketika kita mendapati anak kita kayaknya melakukan masturbasi ala bayi. Yang pertama, yang harus dilakukan dulu ya, atau yang do. Yang pertama adalah perlu untuk cek ke dokter anak. Kenapa? Karena itu tadi, gejala dari masturbasi ala bayi, gangguan gerakan, dan juga epilepsi itu mirip atau serupa. Nah, yang bisa membedakan adalah pemeriksaan dokter. Kalau memang sudah dipastikan dari segi medis atau fisiknya tidak ada gangguan yang mengarah ke epilepsi atau gangguan gerakan, artinya kemungkinan besar anak kita memang mengalami masturbasi ala bayi tadi gitu. Jadi perlu dipastikan dulu, jangan sampai kita menganggap oh enggak ini cuma masturbasi ala bayi, tapi ternyata amit-amit ada gangguan lain yang perlu ditangani dengan cara yang berbeda gitu. Nah, apalagi yang harus dilakukan? Yang kedua yang harus dilakukan adalah kita berusaha untuk mengalihkan perhatiannya secara pelan-pelan. Jadi, apa yang harus dilakukan ketika dia sedang terlihat melakukan hal tersebut? Kita bisa mulai dari elus-elus tangannya, atau elus-elus kepalanya, atau kita tepuk-tepuk tangannya gitu. Sambil kita terus ngomong, ada mobil, ini apa ya? Oh, ada beruang, oh ini ada bunga-bunga, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa bacakan cerita, atau kita bisa kasih lihat berbagai mainan-mainan lain gitu. Atau kita bisa juga ajak dia untuk keluar rumah gitu, berkebun kek atau apa gitu, keliling-keliling di taman dan lain-lain. Tapi sekali lagi, pelan-pelan. Jangan ketika dia sedang melakukan hal tersebut terus kita gendong, kita angkat, kita bawa. Jangan, itu bisa dipastikan anaknya akan ngamuk gitu. Nanti muncul masalah baru, oh anak saya temper tantrum misalnya kayak gitu. Jadi kita harus melakukan secara pelan-pelan, dengan mengalihkan perhatiannya secara pelan-pelan. Oke, nah selanjutnya
kita akan bahas dari segi don'ts. Apa sih yang tidak boleh atau sebaiknya tidak dilakukan ketika kita mendapati anak kita melakukan masturbasi ala bayi. Yang pertama, jangan panik. Seringnya orang tua panik duluan. Wah, ini anak saya kenapa? Apakah dia sakit perut? Dan lain-lain gitu. Terus ketika dokternya bilang, ini masturbasi ala bayi. Terus kita langsung, kenapa nih? Kok bisa? Apa dia pernah ngelihat apa-apa dan lain-lain. Gak usah kayak gitu, tenang aja bahwa ini adalah hal yang common sekali lagi. Nah, yang kedua, tadi sama dengan tips yang di do poin kedua. Jangan terlalu gegabah gitu. Jadi jangan kita langsung maksa, harus stop sekarang gitu. Pelan-pelan. Jadi ada prosesnya. Yang ketiga, jangan kita mengatakan, aduh, kenapa kok kamu melakukan masturbasi? Misalnya kayak gitu. Atau kita bilang, jangan kayak gitu. Gak boleh pegang-pegang itu gitu. Karena kata-kata kita yang seperti itu justru akan membuat bayi jadi aware bahwa, oh iya ya, aku lagi pegang-pegang badanku dan ini enak gitu. Justru kata-kata kita yang seperti itu membantu dia untuk lebih aware, untuk lebih sadar bahwa perilaku dia yang itu menimbulkan kenikmatan dan akan cenderung dia ulang lagi di kemudian hari gitu. Jadi itu dia 3 hal yang sebaiknya tidak dilakukan ketika kita mendapati anak kita melakukan perilaku tersebut. Oke deh kalau gitu, untuk video kali ini sampai situ dulu. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Sama seperti yang sebelumnya, kalau yang mau ngasih saran kira-kira selanjutnya mau bahas tentang apa nih, boleh ditulis di kolom komen ya. Kemudian jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Udah lebih lancar belum ngomong subscribe-nya. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu lagi.